Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir bersama saya. Terima kasih yang sudah subscribe dan like, bahkan nge-share sampai kemana-mana. Bahkan saya sendiri tidak tahu sampai sebanyak itu yang like ya. Terima kasih sekali. Dan oke, saya ingin membahas lagi tentang job cowok. Berkali-kali saya mengatakan bahwa tidak ada job cowok di Hong Kong dengan cara calling visa. Tidak ada sebuah restoran tiba-tiba meng-hire pekerja dari Indonesia yang tidak ada pengalaman, bahkan tidak ada bahasa. Tidak mungkin ada job tiba-tiba di properti, di kandang ayam, di buat tempe, di mekanik, di tukang gudang. Saya katakan sekali lagi, tidak ada job-job tersebut. Dan tidak ada orang buang sampah, bersih-bersih rumah, bukan bersih-bersih rumah, pindahan rumah, itu nggak ada, sama sekali tidak ada. Saya sudah katakan berkali-kali bahwa tidak ada job cowok dengan cara calling visa dan mengatakan kerja di restoran, di hotel, di properti, itu walaupun yang cari itu keponakanmu, saudaramu sendiri, itu nggak ada ya. Karena sekali lagi, tanpa pengalaman, tanpa edukasi, dan tanpa sertifikat, itu tidak akan bisa terjadi. Jadi sekali lagi ini saya selalu mengingatkan tiap saat, tiap waktu. Bahkan saya bercerita pada kalian semua, tetapi kalian masih tidak percaya. Kalian merasa bahwa saya ini cuma abal-abal, saya itu cuma ngonten. Nah, dari situlah sindikat mulai masuk, sindikat mulai menyerang karakter saya, bahkan sindikat terus menghina saya dan menjatuhkan saya. Bahkan sindikat di luar sana berkolaborasi dengan orang-orang tertentu untuk terus menghujat saya dan mencari kelemahan saya. Biar apa yang saya sampaikan ini tidak nyampe pada masyarakat. Biar apa yang saya katakan ini tidak nyampe pada orang-orang yang saya inginkan. Karena itu seperti Facebook saya, YouTube saya, itu kadang-kadang sering di-ban, bahkan TikTok saya itu diblokir atau di apapun. Jadi itu adalah cara-cara sindikat untuk agar mulut saya tuh diam, agar saya bungkam, dan saya merasa depresi dan kecewa dengan apa yang saya ungkapkan. Tapi sekali lagi, saya akan terus berjuang. Karena saya pernah merasakan ditipu orang. Saya tidak ingin orang-orang di sekitar saya juga tertipu. Saya tidak ingin orang-orang di sekitar saya gila, depresi, emosi, bahkan nekat melakukan yang tidak-tidak karena jebakan-jebakan tersebut. Dan buat kalian yang tidak pernah tahu tentang informasi job cowok, jangan sesekali nge-share job. Bahkan kalian pribadi aja tidak tahu bagaimana kalian menjebak keluargamu sendiri, saudaramu sendiri, temenmu sendiri untuk datang ke Hong Kong. Ingat loh, sekarang itu ada calo yang play victim. Jadi dia itu adalah calo. Dan dia ketahuan sekarang bahwa dia adalah seorang calo pada zaman dahulu kala, mencoba mencari para sindikat, membantu para sindikat, katanya yang mengatakan ingin membantu para korban, tapi ternyata mereka adalah bagian dari sindikat. Jadi saya selalu mengatakan buat kalian, berhati-hatilah di sosial media. Jangan bilang kamu kenal baik sama mereka. Tidak ada yang kenal baik di sosial media. Tidak ada yang kenal kalian, tidak ada yang tahu kalian. Tetangga sendiri, saudara sendiri, suami sendiri, ibu sendiri aja bisa membohongin kita. Apalagi orang yang kalian kenal di sosial media. Saya tidak pernah lelah, Mbak, mengungkapkan ini, mengatakan ini tentang job cowok. Tidak ada. Kenapa masih ada yang kena mangsa ya? Karena informasi saya tidak semua orang masuk. Kenapa? Karena lihat muka saya yang sadis, lihat kata-kata saya yang norak, orang sudah takut. Lewung dengan kata-kata kasar aja sindikat nggak takut, apalagi dengan halus. Jadi ini cara saya, versi saya. Mungkin kalian tidak setuju dengan apa yang saya lakukan, tapi pernahkah kalian berpikir cara kasar aja tidak bisa menghentikan langkah sindikat, apalagi dengan cara halus? Dari situlah saya butuh peran pemerintah untuk melihat ataupun mengecek. Kan nggak mungkin seorang Yuni bisa menjadi detektif, walaupun saya tuh punya tim detektif netizen 62 ya, tapi kan tidak bisa juga dipasrahkan ke saya, karena saya kan bukan siapa-siapa. Saya cuma menyampaikan, mengingatkan. Ingat, saya bukan pembasmi sindikat. Yang bisa saya katakan adalah menghalang-halangi, mengatakan bahwa ini seperti ini, itu seperti itu. Kalau saya membasmi sindikat, bukan ranah saya. Jadi saya itu cuma influencer, cari cuan plus informasi. Jadi karena saya sedikit tahu,
dan saya pernah bekerja di agent. Jadi saya mengerti bagaimana sih cara-caranya untuk mendapatkan visa, bagaimana cara-caranya menjadi resident, bagaimana sih cara-caranya menjadi permanent resident. Dan saya juga mengikuti beberapa sidang para pekerja migran TKL yang akhirnya overstay dan ingin pulang Indonesia. Dan ya banyak sekali yang terjadi, banyak sekali job-job yang dibohongin, akhirnya mereka lupa ingatan, akhirnya mereka sendiri tidak tahu lontang-lantung. Saya tidak menginginkan itu. Salahkah saya menyuarakan suara hati saya bahwa saya tidak ingin saudara-saudara saya ada di sini sebagai pengangguran, lontang-lantung? Itu yang saya tidak inginkan. Jadi buat teman-teman, saya selalu mengingatkan terus dan terus. Jangan pernah capek nge-share punya saya, jangan pernah capek memberitahukan pada tetanggamu. Biarkan tetanggamu tidak percaya, tapi ingat, investasi adalah saat kita berbagi. Investasi bukan cuma harta. Jadi investasi bisa berupa apa saja. Investasi bisa berupa ilmu, bisa berupa waktu. Investasi bermacam-macam jenisnya. Jadi kalau kalian merasa tidak Miss, saya nggak bisa Miss, saya takut Miss, saya nggak kuat Miss, saya nggak ngerti Miss. Jadi itu adalah hak kalian. Kalian berhak untuk memilih bahwa ini yang benar, ini yang salah. Dan apakah informasi saya 100% benar? Tidak juga. Kalian bisa mematahkan informasi saya, kasih saya masukan, kasih saya saran agar saya lebih baik lagi. Jadi buat teman-teman, jangan sesekali nge-share job cowok jika kamu sendiri tidak pernah tahu. Walaupun itu agentmu, walaupun itu PT-mu. Dan saat saya nge-share, kalian selalu kebiasaan. Saat saya bantu nge-share, kalian tidak baca dulu captionnya. Selalu kalian, Miss, saya yang berminat, pengen ditipu. Saya nge-share punyanya sindikat, saya katakan di atasnya dengan bla 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 bla. Kalian jawabnya, Miss, saya mau. Jadi saya jawab, pengen ditipu kamu, mancing banget dengan sindikat. Jadi setelah saya share, pasti dikatakan, Miss itu di-hack Facebooknya, Miss itu profilnya dipakai orang lain seperti ini, seperti itu. Makanya jangan ikut nge-share kalian. Kalian nggak tahu informasinya dan itu adalah fake, palsu. Kenapa kalian ikut nge-share juga? Kan aneh, bagi saya pribadi adalah aneh. Jika kalian tidak tahu, sebaiknya shut up, diem. Jika kalian tidak bisa diem, berarti kalian membagikan informasi yang nyata-nyata tidak jelas. Informasi yang tidak jelas di-share oleh orang-orang yang tidak jelas, maka informasi itu akan kemana-mana. Kenapa informasi saya yang benar-benar ingin melindungi sebagian dari kalian, saya tidak bisa bilang melindungi semua orang ya, melindungi sebagian dari teman-teman saya, kalian nggak mau nge-share, kan payah. Jadi itu pesan saya, selalu saya ingin katakan bahwa berhati-hatilah bermedia sosial. Jika kamu tidak tahu informasi itu, sebaiknya jangan nge-share. Dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.